kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu tentang modul 1.5 ya Kak. 2 JP mungkin sampai jam 6 kurang seperempat nanti. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Kak, sekarang kita diskusi. Sebenarnya sebelum saya mulai, berapa orang anggota kita yang pakai HP Kak? Saya 2 Kak, aku 1 laptop 1, soalnya nggak support Kak kalau pakai laptop kameranya. Ya kita sesuaiin aja nanti Kak. Masalahnya kita ada kerja di chat, nanti kalau di HP kan nggak bisa di kolom chat. Jadi kita diskusi, ada juga yang di ruang chat nanti Kak. Nah, baiklah ke Kakak, kita mulai aja kesepakatan kita bersama. Fasilitator mengingatkan ulang kesepakatan bersama yang telah diskusikan sejak pertemuan pertama. Ini Kakak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari seksi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta terkaitkan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwardation. Agenda kita sesi ini yaitu backwardation, yaitu pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backwardation dalam pengembangan kurikulum PJOK. Silakan Bapak-Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Bisa ada yang mau bertanya? Silakan resen Kak, atau melalui kolom chat. Silakan Kak Novi. Ya. Silakan Kak Novi. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Novi hilangkan tombol apanya, tombol share-nya. Mode-nya Kak Novi, silakan mode-nya. Ada yang lain, Kakak yang lain? Ya, Kak Novi resen silakan Kak. Open mode Kak. Speakernya Kak. Izin menjawab Kak. Iya lanjut Kak. Kalau menurut saya, seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kalau di kurikulum sekarang ini agak menurun Kak. Kira-kira 5 lah.
Tapi kalau kurikulum yang kemarin tuh Kenapa insya bisa Allah kurang, Kak? sekitar 7 sampai 8. Ya, Kenapa bisa kayak gitu? Karena eh, sekarang ini kurikulum Merdeka anak yang lebih fokus untuk belajar. Nah, ya mengajarkan saja. Ya mungkin itu aja jawaban sementara dari saya, Kak. Ikut komentar Kak Nopi, gantian Kak Nopi, komentar Kak Nopi. Baka, Nah, gantian. Ya, lanjut Kak Kevin. Penmur Kak. Sudah, Kak. Sudah. Oh, makasih Kak atas Segitu ada sementara. tambahan Kak Nopi? Kak, maaf Kak, lagi di jalan Kak. Maaf Oh, ya lagi Kak, di jalan. lagi Ya, di lanjut, jalan. lanjut Kak. Baru siap acara ya Kak, maaf. Ya, lanjut Kak. Tapi tetap mengikuti Hati, Kak. Kak. Ya, Kak. jadi Hati. Tangannya diturunkan, Kak. atau Kak Ota bisa tambahan Kak Ota? Kak Putri. Kalau menurut saya Kak, pemahaman tentang kurikulum merdeka ini saya sebenarnya salah lupa karena gimana ya, sosialisasinya itu ke guru-guru masih belum, walaupun dikatakan kalau di daerah kita kan udah 3 tahun mengenai kurikulum merdeka kan, cuman masih minim gitu karena di sini ini kurikulum merdeka ini anak kayak seperti dibebaskan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang dia mau. Sedangkan yang mana kita ketahui kalau pelajaran olahraga, PJOK, oke, yang tersebut terbilang aktif. Tapi kan di pelajaran lain, apalagi pelajaran yang cuma bosankan, pasti anak tersebut masih ada mengandalkan dari gurunya gitu Kak. Itu jawabannya Kak. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Jadi mungkin itu dari Kak Cynthia, terima kasih. Ada tambahan lagi Kak Putri Omaya? Pas, Kak. Pas. Oke. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK itu sendiri, kurikulum Merdeka 2024 itu mungkin ada terbagi 4 ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Membantu dan memberi dukungan, mereka akan memilih gaya hidup sehat aktif secara jasmani. Dan 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play atau kerja tim dan inklusivitas. Dan keempatnya itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Nah, baik kita lanjutkan ke kakak. Mau lagi. Aduh,
Nah, baik kakak. Yang satu laginya, apakah tujuan dari adanya pembelajaran PJOK itu di sekolah? Boleh kakak kerjakan di kolom chat. Kalau nggak bisa kita diskusi saja. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Ya, Kak. Baiklah, kita minta Kak Rita Zulfasanti. Dalam pertanyaannya yang ini Kak, soalnya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan merdeka? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam konteks kurikulum? Atau saya tulis saja di kolom chat, Kak? Iya, Kak. Baik, Kak. Iya, Kak. Tulislah dulu, Kak. Silakan Kak, sudah ada di kolom chatnya Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan merdeka? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam konteks kurikulum? Yang lain sambil Kak, silakan resen Kak kalau mau jawab. Yang lain silakan di kolom chat. Kakak-kakak yang lain silakan berkomentar di kolom chat.
Ini kalau soal ini menurut pendapat kakak-kakak ya. Ya, silakan Kak Kevin. Siap. Terima kasih, Kak. Menjawab dari pertanyaan Kakak tadi, salah dan janggal nanti silakan Ya, kalau ditambahkan ada yang kurang kita sedikit-sedikit oleh tambah ya. kakak-kakak yang lain. Jadi untuk terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam konteks kurikulum? Ah, Selama saya jadi pendidik di SDN 02 Sungai Talang, alhamdulillah lambat-lambat sudah dipahami sedikit-sedikit karena didukung juga oleh yang awalnya namanya RPP sekarang sudah menjadi modul, sudah didukung juga oleh adanya RPP ataupun modul tersebut, Kak. Jadi dengan adanya itu pembelajaran kita menjadi mudah dipahami dan mudah untuk direalisasikan kepada anak-anak kita, peserta didik kita tentunya. Mungkin itu aja jawaban sedikit dari saya, Kak. Ada tambahan mungkin dari kakak-kakak yang lain? Ya, makasih kepada Kakak Kelvin yang telah menyampaikan apa yang dimaksud dengan tujuan. Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Rita. Ini Kak Rita nih, saya tunggu dari tadi nih Kak. Ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tujuan pembelajaran PJOK menurut saya yaitu untuk menumbuhkan kepada peserta didik sikap menyayangi diri sendiri dengan menjaga pola hidup sehat dengan contohnya berolahraga. Setelah itu nanti dengan merancang permainan kita juga memberikan tujuan kepada anak bagaimana memupuk rasa kerjasama dan kolaborasi dan sikap saling menghargai antara dalam perbedaan antar sesama. Dan yang paling penting di sini juga bisa memupuk untuk sikap kepemimpinan dalam anggota tim sehingga ada semangat sportivitas yang tinggi dalam pembelajarannya sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik ke depannya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas sampaian paparan yang disampaikan oleh Kak Rita Zulfasanti sudah berbagi di forum kita ini. Silakan kakak-kakak yang lainnya, karena kita hari ini berdiskusi sampai 2 JP nanti kakak-kakak. 2 jam pertemuan. Kak Putri, mau menambahkan Kak? Mungkin tidak ada lagi, Kak. Nggak ada lagi Kak. Baiklah Kak. Baiklah Fasil aja yang menambahkan sini ya Kak. Baik, tujuan pembelajaran dengan membaca-baca kembali referensi sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK dan menjadikannya acuan dalam proses pembelajaran, tetapi akan membutuhkan pemahaman lebih lanjut agar pemahaman tidak salah dan sesuai dengan peserta didik dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran PJOK dapat dicapai karena adanya kegiatan yang variatif, adanya perkembangan karakter peserta didik, adanya kemandirian belajar, karena peserta didik dapat memahami pembelajaran tersebut. Ini menurut capaian pembelajaran PJOK itu sendiri, mengembangkan, menerapkan, manipulasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, presi yang kreativitas.
Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini sini sudah kita bahas tadi ke kakak, bisa dengan resen atau ke kolom chat tadi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak. Ada satu atau dua orang kakak-kakak? Atau di kolom chat? Kak Kurniawati masih ada? Kak Kurnia? Masih kak, masih kak, Ya, Kak Maya masih, tadi. masih kak. Silakan berbagi Kak. Kak lagi di apa ya? Masih di jalan kak, belum sampai lagi. Belum Masih bisa jauh ya. ini. Jalan Ya. tes. Kak Putri, Ya, Kak. silakan Kak. Nanti kalau ada kurangnya kita tambahkan. Dalam konteks kurikulum merdeka apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut kakak, menurut pandang Kak Putri. Oh ya. Dilempar aja dulu ke teman yang lain, Kak. Tujuannya. Kak, habis itu nanti Kak. Akan kota dulu. Iya. Kurnia dulu kak, Dan mengalah ke senior kak. siapa yang dulu nih? Kurnia, Ibu Kau Kurnia. tanya dulu lama kuliah kau tahu ah. Saya lanjut kak. Kak Kurnia. Dalam silakan, konteks Kak Kurnia. forum ya, Kak. Terdengar suara saya kak? Iya, dengar Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa dicapai. Sangat berapa Dari mana ya? kita melalui proses begitu untuk bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu apakah memadai atau tidak Kak. Jadi dikatakan mencapai seluruhnya tidak, dikatakan tidak mencapai seluruhnya tidak Kak. Tergantung dari konten atau materi yang kita sajikan kepada peserta didik Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kurniawati. Walaupun dalam perjalanan dia sungguh sangat semangat sekali mengikuti ini. Baik juga untuk teman-teman lagi. Silakan Kak Ota. Tadi Kak Ota Resen, silakan. Terima kasih Kak waktunya. Iya, Kalau menurut saya dari soal ini apakah konteks kurikulum merdeka dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan ini bisa tercapai? Menurut saya bisa tercapai Kak, tergantung nanti bagaimana kita untuk mengelola kelasnya. Kan dari kurikulum merdeka itu kan ada asesmen awal dulu untuk menentukan bagaimana siswa tersebut untuk menentukan bagaimana siswa tersebut berminat dalam misalnya bidang apa, terus kayak pokoknya dari minat peserta didik itu bisa kita lihat dari asesmen awal, dari situ kita bisa mengelola pembelajaran tersebut. Terima kasih Kak. makasih Kak. Ada satu lagi? Silakan Kak. Cuman 2 orang. Sedikit menambahkannya, Kak. Ya Kak. Lanjut Kak, Rita. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya bisa, Kak. Di sini saya menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Kurnia dan Kak Okta. Bisanya karena di sini pendidik diberi kebebasan merancang ataupun memilih kegiatan-kegiatan yang bisa
memenuhi seluruh kebutuhan peserta didiknya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi itu nantinya tergantung dari bagaimana seorang pendidik bisa membuat kreativitas dalam merancang pembelajaran tersebut dengan memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah tersebut sesuai dengan karakteristik anak tersebut, Kak, agar pembelajarannya bisa memenuhi seluruh kebutuhan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut, Kak. Cuma menambahkan itu saja, Kak, menurut saya, Kak. Cuman Iya, Kak. Baik, Kak Arita Zulfasanti, sangat bagus tambahannya, sangat luar biasa. Alhamdulillah forum kita selalu berdiskusi. Tidak kalah pula dengan lokal-lokal yang lain, Kakak-kakak. Nah, baik, Kakak-kakak. Memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran PJOK itu, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi artinya Bapak Ibu guru sebetulnya mempunyai ruang di mana bisa menurunkan CP dan menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kita tidak dipersulit oleh pemerintah lagi, Kakak-kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Silakan Kakak-kakak. Seharusnya kita di kolom chat, tapi banyak juga yang dari kita yang tidak pakai laptop. Jadi kita diskusi saja. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Silakan 2 atau 3 orang berbagi, Kakak-kakak. Halo Kakak-kakak. Halo Kak, maksud pertanyaannya itu gimana ya Kak? Oh, mengambang ya. Maksudnya Kak, kita mengajar di lokal tersebut, apakah benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran kita kah atau tidak? Itu maksudnya Kak Kevin. Karena seringkali kita mengajar langsung fokus kepada materi aja atau aktivitas yang apa yang harus dilakukan murid tersebut. Kakak langsung aja ke pertanyaan yang di atas nih. Pastikan agar pengajaran kita lakukan itu benar-benar nyasar tujuan pembelajaran apa belum. Yang dari kakak mengajar di sekolah kakak-kakak tersebut, apakah sudah tercapai? Apa belum? Nah, itu maksudnya Kak. Kak Axel mungkin bisa jawab tuh Kak. Nah, ya silakan Kak Asel. Ini enggak semua nampak. Kak Rita, silakan Kak Rita. Ini menurut pendapat saya, Kak. Mungkin maksudnya di sini karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Berarti maksudnya bagaimana memastikan agar pengajaran kita itu lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi kita harus menentukan capaian pembelajarannya terlebih dahulu, Kak. Jadi kita harus menentukan atau merangkai apa capaian pembelajaran yang akan kita buat. Lalu berdasarkan capaian pembelajaran itu baru kita menentukan tujuan pembelajaran tersebut, Kak. Mungkin capaian pembelajarannya yang harus kita matangkan terlebih dahulu, Kak.
capaian pembelajaran untuk anak. Nah, itu yang maksud tadi itu, Kak. Nah, iya betul sekali Kak. Karena itu capaian tujuan pembelajaran itu harus kita matangkan terlebih dahulu Kakak-kakak. Biasanya kita langsung fokus saja ke materi kan. Misalnya main bola, kita fokus saja sepak bola. Nah, seperti itu kan Kak maksud Kakak tadi. Iya, Kak. Ya, silakan Kak Gepin atau tambahan lagi Kak Gepin. Skip saya sekarang Kak. Oh gitu. Siap Kak. Ada Kak yang lainnya Kakak? Kak Rido. Kak Sel, Kak Sel. Kak Rido. Kak Rido ada tambahan Kak Rido? Atau masih di perjalanan Kak Rido? Hati sayang. Catatannya lagi Mak. Tunggu ntar Kak. Saya baik Kakak, kita lanjutkan. Kedua tampilannya. Diskusi kolom chat, lanjut memahami tujuan pesan kunci. Sesuai connection. Connection bukan proses matikan sesuai. Nah, baik kakak-kakak, ini proses backward descent dalam mengembang kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar, strategi pembelajaran. Jadi di sini kakak-kakak mengidentifikasikan capaian pembelajaran itu pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase atau capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan itu sendiri.
Di negara kita, capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Tugas Bapak dan Ibu lebih pada tugas Bapak Ibu lebih pada bagaimana memecahkan capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Menentukan metode penilaian, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajarannya atau apa belum. Dan capaian pembelajaran tersebut khusus untuk materi penilaian. Dalam pelatihan ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan di modul khusus asesmen. Apapun desain penilaiannya, yang akan Bapak Ibu lakukan harus memiliki kesesuaian dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Lanjut, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap terakhir ini, Bapak dan Ibu akan merencanakan metode mengajar, apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitasnya ditentukan dengan memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Bapak dan Ibu guru akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan section instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Pesan kuncinya di sini kakak-kakak, backwardation itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backwardation itu juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan dan langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya. Masuk kita aktivitas 2 kakak-kakak. Penyusunan program. Ini penyusunan program kakak-kakak. Kita lanjut. Kurikulum berbasis standar. Apa maksudnya kakak-kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Apakah benar itu kakak-kakak? Apakah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Ya, yang ketiga benar Kak. Ya. Kurikulum itu adalah satu standar untuk mengetahui apa yang ada centang dari mengikuti keterampilan pengetahuan dan sikap. Lanjut kakak-kakak. Sedangkan komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka itu 1. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satu pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan itu, visi, misi, tujuan satuan pendidikan, perorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kurikulum itu sendiri satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan yang digunakan di satu pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satu pendidikan, terorganisasi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Materi pendidikan itu sendiri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2022. P70. Komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum dan komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan?
agar bermakna, kurikulum personal satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak dan mana peserta didik tinggal. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, silakan kakak-kakak kita diskusi bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan diisi di kolom chat kakak-kakak. Ya, ada 3 pertanyaan nanti. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang kedua, apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi satuan yang menilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Atau kita diskusikan aja yang ketiga nih kakak. Diskusikan saja, Kak. Nah, baik kak. Siapa yang mau apa ini kak? Yang nomor 1 nih? 2 atau 3 orang? Langsung kok. Langsung, Kak. Izin menjawab Kak. Kalau salah nggak tahu juga sih sebenarnya. Silakan Kak Kevin. Nanti kita diskusikan. Ada yang tambah lagi. Mungkin yang pertama ini bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Selama ini yang saya rancang untuk program itu belum bisa untuk membuat sendiri Kak untuk program-program itu, tapi lebih cenderung ke memodifikasi, melihat dari Google punya orang terus memodifikasi dengan cara ya mengubah namanya saja mungkin baru Kak, terus nama sekolahnya mungkin seperti itu baru Kak. Kebanyakan kayak seperti itu ya Kak. Iya Kak, mungkin itu aja Kak. Ada tambahan lagi dari kakak, Kak Rita? Biasanya Kak Rita nih dia udah dari guru penggerak juga, banyak juga. Silakan Kak. Itu Kak Panes, Kak. Kak Panes Iya. dulu, Kak. Kita, Tapi izin ya, Kak, ya, kalau salah diperbaiki. Iya. Lanjut Kak. Kalau menurut Salahnya saya tadi sih, Kak. kalau menurut saya sih secara perancangan itu terlebih dahulu kita lakukan dulu analisis, Kak. Analisis kebutuhan siswa itu bagaimana gitu kan. Di situlah baru terlihat nanti apa kemampuan siswa, minat siswa di bagian apa, baru kita bisa membuat rancangan kurikulum tersebut, Kak. Kalau menurut saya gitu sih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya ada lagi Kak tambahan? Kak Rita? Iya Kak Rita, silakan Kak Rita. Selama ini mungkin saya merancang pembelajaran PJOK ini, saya berusaha untuk merancang kegiatan yang dapat melibatkan semua peserta didik, Kak, yang dapat mengakomodir semua kebutuhan peserta didik saya yang beragam secara kontekstualnya, atau lebih tepatnya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Misalnya saya melakukan kegiatan pembelajaran berupa permainan menangkap bola untuk anak TK umur 4 sampai 6 tahun, Kak. Jadi saya menyediakan ukuran bola kecil, sedang, besar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Begitu kira-kira, Kak. Ya berarti melihat dengan kebutuhan murid ya kakak-kakak. Kita apakah murid itu ukuran bolanya mulai dari kecil, menengah, sedang, dan besar ya? Iya. Iya Kak, seperti itu. Sesuai dengan tahap perkembangan kemampuannya, Kak. Iya, sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.
Jadi nanti anak itu terlibat semuanya untuk aktivitas menangkap bola, Kakak. Begitulah kira-kira menurut saya, Kak. Itu sudah luar biasa tuh Kak. Emang seperti itulah diminta sekarang ini Kak. Kakak lagi nih yang menambahkan Kak Putri? Silakan Kak Novi. Ya Kak, terima kasih Kak. Sedikit menambahkan menjawab pertanyaan yang ada di tampilan, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang pembelajaran PJOK ya Kak ya. Iya betul Kak. Saya selama ini merancang itu sesuai dengan iklim atau keadaan di sekolah saya belajar, yaitu kebetulan sekolah kami itu termasuk bisa dikatakan kategori sekolah yang tertinggal karena kami berada di ujung bisa dikatakan di atas bukit, yaitu di Kupang Belamba. Jadi di sana kami serba kekurangan alat, contohnya saja fasilitas olahraga, kami tidak ada lapangan. Jadi kami bekerjasama dengan masyarakat setempat memakai lapangan kepunyaan pemuda setempat. Jadi di sana kami memodifikasi lapangan bola. Jadi di sana kami buat lapangan bola voli atau bisa ditambahkan juga lapangan futsal. Jadi alat karena kami modifikasi sedikit, jadi dana untuk pembelian alat jadi banyak yang kami modifikasi. Contohnya bola voli atau yang lain. Disitulah. Jadi intinya kami merancang pembelajaran sesuai dengan iklim atau keadaan sekolah kami. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Novi atas presentasinya, luar biasa Kak. Memang ya kita karena di sebagian sekolah daerah itu kita menyesuaikan. Kan kadang lapangan sekolah nggak ada. Kadang alat perlengkapan sekolah tersebut yang tidak ada. Makanya kita dituntut untuk modifikasi permainan di lingkungan sekolah tersebut. Atau ada tambahan lagi Kak? Cukup. Cukup Kak. Ya silakan Kak Putri. Putri Resen ya. Nah, baik Kak, terima kasih Kak. Kalau pendapat saya sih sama dengan Kak Kevin ya Kak, karena saya juga mengambil perangkat ini juga dari Google dan juga dimodifikasi. Dan di kelompok olahraga juga ada itu apa namanya KKGO. Jadi di situ di forum itu kami berdiskusi bagaimana caranya untuk memodifikasi perangkat. Jadi bersama-sama mengerjakannya Kak. Kalau menurut saya seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Bagus Kak. Nah, tambahan sedikit Kak. Nah, kadang kan itu Kak, kita kan di KKGO kadang-kadang guru-guru itu dia dibelinya perangkatnya. Jadi kita nggak bisa minta ya, terpaksa modifikasi sendiri lagi. Iya Kak. Kadang teman-teman ya ada yang beli Kak. Lumayan juga Kak. Kadang 500-an lah. Lebih. Nah, baiklah Kalau Kak. kalau di kelompok KKGO kami insya Allah dicari sama-sama gitu Kak, lalu dimodifikasi Kak, dibagi-bagikan. Tidak disimpan Mantap sendiri. Kak Putri. Baik Kak Putri, terima kasih atas tambahannya Kak Putri. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Ini Kak. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Kak. 2 atau 3 orang Kak. Kak Aksel, diam-diam baik. Amit Kak. Kak Fasil.
Iya, maaf. Silakan Kakak, adakah yang mau berkolaborasi tentang soal ini, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK tersebut? Kak Ota, Ya Kak. ada tambahan Kak? Iya, gimana lagi Kak? Itu Bang Axel mengangkat Kak. Silakan Kak Axel. Habis itu nanti Kak Ota kita suruh nanti Kak. Open mode Cepatlah Kak. Kak Axel. Open mode. Lama banget Kak Axel. Open mode Kak Axel. Lagi ngasih makan ayam kayaknya Kak. Oh. Kak Putri, silakan Kak Putri. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kalau menurut saya, di sini yang dinilai adalah aktivitas fisik anak. Melalui mata pelajaran PJOK, siswa bisa belajar meningkatkan daya tahan tubuh dengan kebugaran fisik melalui aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian keterampilan motorik. Dengan mempelajari ini, siswa bisa meningkatkan keterampilan dalam hal motorik halus dan kasar sehingga bisa membantu aktivitas sehari-hari. Dan juga nilai sportivitas. Nilai sportivitas seringkali dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya nilai sportif adalah menerima kekalahan. Misalnya di dalam setiap kita berolahraga, misalnya kita bermain permainan bola kasti, permainan bola kecil. Di situ anak-anak diberi pemahaman tentang bagaimana cara kita bersikap sportif. Karena pada saat permainan itu banyak anak kita yang sering bertengkar karena dia merasa kalah di saat permainan. Begitu kalau menurut saya Kak. Terima kasih Kak. Bagus Kak, luar biasa Kak. Ya, memang kita diskusi ini memang seperti ini Kak, kita saling bersama. Batuk Pak Haji. Ya, lanjutkan Kak Asel. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak fasilitator. Maaf Kak, tapi soalnya Kak, tampilkan wajahnya Kak. kamera kurang mantap Kak. Silau sekali muka saya sini Kak. Baik, saya langsung saja saya jawab pertanyaan yang nomor 2, apa saja yang sama ini Bapak dan Ibu anggap yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang disampaikan oleh Kak Putri Umayyah tadi itu sangat luar biasa, menurut saya itu sangat bagus sekali. Saya setuju dengan pendapat dari Kak Putri, tapi yang menurut pribadi saya sangat bernilai dalam dipelajari untuk murid adalah yang pertama menurut saya adalah sikap. Sikap ini sangat penting sekali bagi pembelajaran apapun, terutama di PJOK, karena sikap kalau sudah baik, otomatis guru yang kita sebagai guru PJOK mengajarkan anak-anak tersebut bakalan kita hargai, dan kita pun menyampaikan pembelajaran begitu kepada murid yang kita ajarkan itu bakalan nyaman kepada mereka. Tapi kalau seandainya sikap mereka itu tidak baik, attitude mereka amburadul, berantakan, menurut saya itu sangat tidak bisa diajarkan kepada mereka, karena kita sudah marah duluan karena sikap dari murid kita itu tidak baik kepada kita gitu Kak, dari pendapat saya. Jadi yang paling penting, yang sangat bernilai yang dipelajari dalam PJOK itu sikap yang paling utama. Terima kasih Kak. Baik Kak Asel, terima kasih. Ya, sikapnya juga dinilai. Jika sikap anak itu kurang baik, nanti
moodnya tidak baik, mulai aja anak tuh datang dari sekolah kita sambut dengan mood yang tidak bagus, nanti sampai siang itu seperti itu aja anak-anak kita tersebut. Nah, terima kasih Kak Sel. Ada kakak-kakak yang lain menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut soal ketiga. Nah, lanjut Kak, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, cukup 2 orang aja Kak. Siapa Kak? Siapa yang mau berkomunikasi sama kita? Atau ditunjuk aja orangnya Kak? Kak Ota? Ya Kak. Bisa ini menjawab Kak? Ini yang nomor 3 Kak. Mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran. Saya juga bingung nih Kak. Kalau menurut saya Kak, dari beberapa sikap yang sudah disampaikan tadi, mungkin bagaimana cara kita untuk mengelola pelajaran tersebut atau kelas tersebut Kak. Jadi dari cara kita, ibaratnya gini Kak, peserta didik itu pasti mencontoh dari pendidiknya gitu Kak. Seperti yang disampaikan, jikalau tadi yang disampaikan Kak Axel, kalau kita awal pertemuan aja kita langsung terbilang tidak mood, otomatis peserta didik kita pun pasti tidak akan ikut aktif dalam pembelajaran. Apa aku berang semua ibuku mau budi sama apalah gitu. Jadi kayak yang penting itu bagaimana peserta didik kita itu bisa nyaman dengan kita, barulah kita bisa nanti menerapkan pelajaran, terus kayak sikap-sikap yang sudah disampaikan itu. Begitu Kak, tidak salah, mohon maaf. Terima kasih Kak Ota, memang betul Kak, memang kalau dalam pembelajaran tersebut biasakanlah jika ada masalah kita di rumah, janganlah dibawa ke sekolah tersebut. Nanti efeknya anak-anak kita juga yang terlantar. Padahal kadang anak-anak kita habis dimarahi oleh orang tuanya di rumah. Kita di sekolah-sekolah marah juga nih sama dia. Jadi dia tambah nggak dapat pembelajaran kakak-kakak. Ada tambahan lagi kakak-kakak? Satu lagi Kak. Baru kita masuk ke materi. Kak. Ya silakan Kak Kurnia. Terima kasih Kak atas waktunya. Terdengar suara saya Kak? Alhamdulillah dengar Kak. Soalnya hilang timbul sinyal di jalan Kak. Iya, sama. Baiklah, menambahkan sedikit yang diberikan Kak Okta tadi, bagaimana cara mengintegrasikannya. Tentu sebelum kita memasuki ke tahap pembelajaran, kita akan membuat program dulu, menuliskan nilai-nilai apa yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran. Itu biasanya nanti akan kita tuliskan bisa jadi seperti kita membuat ATP-nya, ambil tujuan pembelajaran itu. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan biasanya ada nilai P5 begitu ya, kalau sekarang kan di Merdeka. Jadi dari nilai inilah nanti kita bisa mengacu ke bagian mana pokok-pokok nilai yang akan kita tanamkan atau kita tonjolkan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang mana kegiatan pembelajaran ini kan banyak, bisa dari hanya praktek proses step by stepnya, itu bisa jadi dia bekerja sama berkelompok begitu kan sudah menanamkan nilai. Kemudian ada lagi nanti dia bermain, misalnya kalau untuk yang materi permainan kita juga bisa menerapkan di sana. Selain itu kolaborasi berkelompok, kemudian sportivitas dan sebagainya Kak. Nah itu kalau menurut kami pribadi Kak. Terima kasih. Unmute Kak Fasil. Request Fauzana aja Kak Kurnia. Ada.
Ya baik, terima kasih Kak Kurniawati telah menambahkan paparannya pada kita semua. Halo Kak Kelvin. Gimana pula pandangannya pada anak TK? Kita silakan Kak Rita atau Lukman nanti untuk Waktu dan tempat dipersilakan ke Kak Rita. Terima kasih Kak. Kalau untuk di TK Pak, mungkin lebih sama yang dipaparkan sama Ibu Nia tadi. Mungkin kami kita mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya. Contoh kami kalau di TK itu ada 3 capaian pelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua jati diri. Yang ketiga literasi, sains dan apa saya Kak. Jadi kalau untuk PJOK ini lebih ke nilai capaian pembelajarannya itu jati diri Kak. Untuk tujuan pembelajarannya capaian pelajarannya itu jati diri. Di situ kami anak belajar tentang motorik kasar. Dan selain itu juga bagaimana untuk menjaga pola hidup sehat begitu kira-kira Kak. baik Kak Rita, terima kasih Kak. Mungkin karena anak TK itu dari dasar, mungkin karena dia belajar motorik kasar aja dulu ya Kak. Iya Kak, saya memang sebenarnya saya yang paling mengambang di sini Kak. Halus belum Kak? Iya motorik kasar dan motorik halus. Tapi kalau kami motorik halus itu lebih ke gerakan tangan saja Kak. Motorik umpamanya main plastisin. Iya. Kalau untuk motorik kasar nanti berjalan. Kalau olahraganya gimana tuh Kak? Kalau SD kan lebih dari kelas 1 tuh dasar, nanti kelas 2 kan bertingkat-tingkat. Kalau TK gimana tuh? Ya itulah Kak, yang di TK ini kami kalau untuk PJOK itu belum terstruktur kayak di SD Kak. Kami lebih ke arah ke permainan. Nah, seperti yang disampaikan Munia dulu, permainan bisa berupa permainan. Kalau contohnya meniru gerakan itu bagaimana gerakan lebih ke arah gerakan manipulatif dengan berupa nyanyian umpamanya Kak. Iya, contohnya potong bebek angsa, nanti kan anak jalan ke kanan, sorong ke kanan, sorong ke kiri. Jadi lebih ke arah itu dulu Kak untuk anak TK. Terima kasih Kak. Luar biasa. Nanti kita berkolaborasi dengan guru-guru PJOK yang lainnya nanti Kak. Dari TK, ada SMP, ada. Iya Kak. Mudah-mudahan saya juga bisa berbagi nanti dengan guru SD kelas rendah ya Kak ya untuk PJOK ini. Iya Kak. Terima kasih Kak. Iya sama Kak. Kita lanjut lagi Kak materi yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu sendiri itu ada kebutuhan, karakteristik peserta didik itu sendiri, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapannya, teknologi. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi. KHD ini apa nih Kak? Ki Hajar Dewantara itu Kak nama Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Orang tokoh nasional. Iya. Kirain kau hajar dia. Lawak kawan. Menurut Bapak Ibu kata kunci makan ayam kita telah bahas dalam mengembang kurikulum PJOK ini. Satu orang aja, siapa Kak? Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali yang telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK ini? Ada Kak? Ya silakan Kak, satu orang aja.
Mungkin yang kata kunci yaitu yang sering berulang kali kita bahas, program kurikulum PJOK, Kak. Ya, mengembangkan kurikulum PJOK. Terus itu aja, Kak. Iya, Kak. Biasanya kata kunci singkat aja, Kak. Iya, kita lanjut aja, Kak. Makasih, Kak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial atau muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik itu sendiri. Mengembangkan kompetensi dan karakter, yaitu mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik itu sendiri. Fleksibilitas pembelajarannya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik itu sendiri, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini menjelaskan alur kegiatan dalam seksi sinkronus modul 1.4. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara itu menggariskan bawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada hasil sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan back foundation. Nah, itu seksi kita pada hari ini, Kakak. Tapi masih ada juga waktu kita sedikit. Terima kasih. Ada kita mau diskusikan itu tentang pembuatan video. Nah, kita diskusikan itu tentang pembuatan video, kakak-kakak. Ya, Kak. Pembuatan video yang nanti kita sematkan di LMS itu nanti videonya yang untuk keterampilan mengajar PJOK. Nah, nanti kita pengumpulan video melalui LMS itu nanti tanggal 22 Oktober, Kak. Di LMS. Kakak sudah itu terakhir tanggal 22 menyematkan video di LMS. Videonya 30 menit. Ya, Kak, izin bertanya. Selanjutnya Kurnia. Dengarlah ke senior, Kak. Lanjutkan. Ada mulai itulah Kak nunjuk loh. Alah. Kak Fasil, kemarin kan saya sudah membuat videonya yang 30 menit tuh. ya. Kan waktu itu kata Kak Fasil ada di dalam kelas. Jadi pas perjalanan itu untuk menghemat waktu kan kalau nanti diputar juga videonya nggak cukup nanti 30 menit Kak. Jadi kan waktu itu Kak Fasil bilang boleh di pause gitu kan. Tapi waktu hanya selama perjalanan itu habis itu saya lanjut 30 menit. Masih nggak apa-apa nih Kak? Oh, itu masalah. Ya? Misalnya Masalah, Kak. Kakak ngajarnya pertama di kelas dulu kan. Ya. Itu Kelas persepsi. Ya, karena lapangannya agak jarak, agak berapa gitu. Ya, betul. Nanti pause aja, pause videonya sudah nyampe di sana. Iya, seperti itu Kak. Baru kita nanti lakukan ambil video lagi. Iya. Laksanakan kegiatan tersebut. Iya, sudah Kak, sudah. Ya. Berarti tanpa edit kan Kak? Nanti video Kak tuh kalau untuk di LMS nanti Kak upload dulu video Kak ke YouTube. Ke YouTube. Ya. Linknya jadi, nanti yang disematkan di LMS. Itu yang disematkan di LMS nanti Kakak. Oke Kak. Ya. Silakan Kak. Ada pertanyaan lagi Kak? Ya.
Ya, saya mau bertanya Kak, jikalau video saya sudah ngambil video, cuma terbagi dalam bentuk 2 video jadinya Kak, kemarin tuh. Terbagi dalam bentuk kedua. Iya, soalnya kan yang ngambilin kan siswa kan Kak. Jadi dia pas di luar, pas selesai di dalam kelas, itu dia berhentiin. Jadi kan tersimpan. Jadi kalau untuk keluarnya, saya ngambil lagi jadinya. Itu boleh digabung kan Kak? Iya, gabung aja Kak, gabung nanti. Ulang lagi. Atau di mana? Gabung bisa digabung. Nanti video itu akan ada pertemuan nanti daring ya, tatap muka tanggal 27 Oktober. Nah, jadi video itu kita bahas nanti. Nah, jangan lupa bawa handset kakak-kakak. Karena kalau mendengarin itu kita semuanya dalam ruangan 15 orang. Nah, jadi ribet juga kakak-kakak. Jadi kakak yang mendengarkan video pembelajaran kakak itu nanti kita bahas di forum di ruangan itu gimana Kak, betulkah saya mengajar ini ya, kita analisis di sana nanti Kak, analisa sama. Kak, berarti videonya bisa dijeda ya Kak? Iya kan gini, Kak ngajar di dalam misalnya ruangan, nanti Kak jeda aja kalau pergi ke lapangan. Sama kayak mengambil video di UKIN, Kak. Oh. Siapa di antara sini yang sedang ikut terpanggil kemarin piloting? Tapi kalau teman saya Kak ada Kak sekarang. Udah lulus Kak, tahap 1. Tahap 1 udah lulus. Iya, tapi kalau video untuk yang 60 menit itu tidak boleh di jeda Kak. Kalau yang video yang editnya baru dipersingkatkan. Yang khusus 30 menit boleh ya Kak? Kalau yang 20 menitnya tidak boleh diedit, tidak boleh dipotong. Dijeda, katanya gitu Kak. Nah itu berarti tergantung apanya, tergantung LPTK-nya. Kalau saya LPTK-nya Jambi boleh, dibuka saja nanti habis itu baru apa? Ya Kak. Di sini ada nggak kakak-kakak yang operator? Yang ikut ANBK? Ya, Kanopi ada bertanya, Kak. Silakan. Enggak, yang kakak bertanya tadi kan yang operator. Saya operator Maka. Maksudnya. Iya, kita kan ada acara kan dari tanggal 27, sedangkan ANBK itu acaranya tanggal 27 sama 28 ya, Kak? Kalau saya operator SMP, Kak, udah siap. Udah siap. Udah clear. Yang SD belum. Yang SD belum, Kak. 27 28. SD tanggal 14 Kak, tapi gladi bersih hari tanggal. Ya, yang sebenarnya Kak, yang sebenarnya tanggal 27 sama 28. Ya, gini aja nanti Kak Putri. Saya tanya pihak BGP orang dinas bagaimana. Biasanya kalau di Padang kemarin memang dia izin tuh di sana cuman 1 hari. Tapi kalau dapat juga nih 2 hari kan. Kalau enggak diganti aja harinya nanti. Kalau gimana tuh saya konfirmasikan dulu ke pihak BGP atau orang dinas. Atau selesai UMBK-nya kan sampai jam siang kan kalau enggak salah Kak. Tergantung sesinya Kak, tergantung muridnya. Tergantung muridnya. Iya tuh. Kalau kita ngambil 2 sesi, insya Allah siap jam 1 tuh udah siap Kak. Nah, kalau jaringan lancar. Iya, kan kegiatan kita ini paling lamanya 5:30, mulai dari jam 8, 5:30 baru siapnya kan. Tapi ada nanti istirahat makan siangnya, ada ambil snacknya, misalnya jam 10 ada snack sama kopi sama teh nanti. Kayaknya berapa hari itu? Seminggu itu kita kayak apa aja, cuma belajar tapi makan kita full. Karena kegiatannya sampai pas tatap muka. Lanjut cerita. Senior ini dulu. Lanjut. Kak, panas lah senior di PJOK. Nanya itu Kak, berarti sampai jam berapa kita kira-kira tuh Kak? Apanya kegiatannya? Kak? Kegiatannya sampai sore atau gimana Kak? Catatan saya Kak. Dulu Kak, saya lihat tuh catatannya. Ada catatan kemarin dikirim tuh. Lanjut Kak Panes. Silakan diskusi dulu Kak. Apa? Cuma nanya aja Kak, itu wajib hadir full 7 hari atau gimana gitu Kak? Iya, wajib.
Kalau nggak hadir kakak, nanti kakak bermasalah dengan nggak lulus. Satu lagi uang kak nggak dibayarkan. Ini karena di sana pihak BGP sama orang dinas nanti ada absennya. Tapi betul-betul hadirnya orang ada absennya. Absennya jalan per hari. Satu Ya Kak, hari. nggak dapat uang transfer nanti Kak. Ya. Yang Kak, nggak ada Kalau kami ya dulu dialihkan di ke Kelvin. kalau CGP nggak hadir memang nggak dapat uang transfer lagi. Tapi nanti uang paket nanti konser Kak Rita aman kan? Aman. Berarti itu untuk berapa bulan itu, Kak? Usahakanlah buat video lagi ya kakak-kakak. Iya. Halo Kak, tempatnya Siap, udah fix di Mangkuto atau gimana Kak? Atau ada tempat lain? Belum fix apanya tempatnya? Yang pastinya udah ada Kak beritanya. Oh, untuk tempatnya kak, aduh mana ya? Tapi tetap semangat lah kak. Kemarin bocorannya tempatnya 4 lokasi kak. Nggak di acara, nggak di hotel, tapi di tempat sekolah. Berarti nggak jadi nginep kan Kak? Bisa balik ke rumah lagi kan? Kalau nggak di hotel kan? Bisa berulang kan Kak? Untuk apa? Untuk apanya uang harian panitia dan peserta, kakak-kakak kan peserta kan? Satu hari itu 85.000. Nggak bisa dibulatkan ke atas, Kak. Bisa dibulatkan kak. Itu Bulatkanlah Kak. Berarti 80.000 tuh udah masuk apa Kak? Udah Dipotong PPN. uang transportasi itu kan? Itu maksudnya kan? Iya, itu udah ada tuh kak. Itu konsumsi 2 kali snack. Itu sore nanti snacknya, siang snack minum. Terus untuk konsumsi ya 2 kali snack dan 1 kali makan siang. Itu 78.000 nanti itu. Transportnya tuh. Berarti sistemnya kita nggak diinapkan Kak, hanya sampai sore terus kita kembali ke rumah masing-masing gitu ya Kak ya? Kalau untuk diinapkan misalnya daerahnya jauh, ya diinapkan kak. Tapi kalau dekatnya kan kemungkinan lokasinya ada di Guguk katanya. Hah? Ke Guguk Kak? Ada di Harau. Nginep ke Kurnia. Rumah kami ada di Payakumbuh aman. Siap. Numpang Cek. Kalau nomor orang numpang Kak Nia. Buka kos-kosan, Bu Kurnia. Iya Kak, Beko Berarti beda-beda. lah Kak. Berarti nggak satu tempat Kak. Itulah kak, itu saya bingung. Seharusnya kan satu tempat kan. Berita Bagalau. Nah, daerah lain enggak. Nah, ya kita jalani aja lah dulu kak, gimana kata orang pihak orang dinas. Oh, kita di Rocky besok ini maka tenang aja lah. Rocky Kurnia. Adik Jadi bingit. acara udah diambil alih sama orang dinas ya Kak ya? Menangi beko oleh Kak Okta menangi. Sebenarnya kalau untuk berturut-turut harinya kalau jauh memang agak susah Kak. Tapi kalau kayak kemarin CGP Lokakarya 1 kali dalam 2 minggu mending lah bolak-balik. Yang ini yang bolak-balik mungkin ya kak, yang dekat kak, yang dekat. Kalau yang untuk yang jauh kayak di Pangkalan, Kapur mungkin ada. Di mana Iya, ya dari Bang Sup Kapur tuh Kak, tuh Bu Kurnia Pangkalan. Nah, ini lokasi kita kak. Kita mau Pulau Kota ya, 4 lokasinya kak. Sebut aja lah PTD SMP Negeri 1 Kecamatan Harau, SMP Negeri 3 Kecamatan Harau. Oh, Terantang. Hah? Nah, SMP Negeri 2 Kecamatan Kupua. Negeri 2 ya. UPTD TK N Pemina 01. Nah, Gimana tuh Kak? UPTD TK Negeri Pembina 01 itu kalau nggak salah di Kota Payakumbuh kak. Di kat apa? Dekat Gor.
dekat Samsat. Iya, kantor Samsat ya, dekat situ. Cakar Payakumbuh. Ya. Oh, Tiakar. Maaf, saya tidak orang Payakumbuh. Berarti nanti Jadi tidak terpisah-pisah tahu, Kak. kita tuh Kak. Cari orang Payakumbuh. Tugas di Enggak, Payakumbuh. ya, Cari aja sih, ya. kami yang fasil nanti Disko banyak kok mah. Mengapa cari dua lagi? Bunia, Mengikuti fasil. sama fasil saya. Nah, Yang bercakap loh, Kak Novi. mengikuti fasil Kak. Kelvin macam orang tuh mah Kak Kelvin. Rugi Mengikuti Kak. fasil Kak, ya, mengikuti fasil. iyalah saya. Kakak lah ikuti kami, Maksudnya Kak. Bu Nia dominan ke arah ke pasir gitu. Kalau kita Pangkalan tuh tambah jauh lagi Bu Nia. Halo Kak, Kirain berarti baik besok Kak, tergantung kasih tempat ulang, tinggal peserta Kak, penempatan tempat pelatihannya. Iya, tuh kurang tahu Kak, Bu tapi Nia, sudah kalau gitu kita tambah jauh tuh Bu Nia. Mengikut arah daerah Pak Fasil. bukan Cari itu. Kak kita ada hotel Rocky Kurnia, datang aja. Berarti ke Apa nanya corona Dede? itu Halo Kak. kita juga namoni. Halo. Izinkan saya Kak Fasil angkat tadi. izinkan saya ngomong lu Kak. Bukan mengikuti daerah saya Kak. Saya pun nggak tahu tempatnya di mana. Tapi yang itu tempatnya Kak. Atau saya di Harau nanti. Atau itu nggak tahu ya. Ya takut Kak Fasil dikian Pak. Kak maksudnya Pakai Google Drive maksudnya nanti kan fasilnya tetap kakak kan ketika kami tatap muka. Iyalah Kak. Gombong pipi gitu ah kau. Kak. Ya, saya setuju ya. Seharusnya Mulek saya dari tadi. Biasanya dalam satu kelas itu nanti berapa fasil tuh Kak yang tergabung? satu kelas tuh satu fasilnya Kak. Nanti yang di sana ada admin kita dari pihak BGP. Itu yang membantu kita nanti menyediakan kertas apa namanya warna-warna tuh. Pop-it. Ah, Warna-warni. kakak ya warna-warni itu menempel-nempelkan di titik nanti. Ada kegiatan kita, ada juga praktek pembelajaran. Ada juga kita buat RPP modul ajar di sana. Nah, kegiatan terakhirnya ada SEM namanya. SEM itu mundur video yang digulungin nggak cakul. Bahasa nasional. Google Drive. Sahur ya Kak. Ini sudah SEM itu kan sebuah pertandingan kan Garita? Nggak tahu Kak. Ini ke sini. Sebuah pertandingan ini. Nah, For education ini Kak. M-nya Kak izin bertanya Kak. PKJ ini nanti goalsnya apa ya Kak? Tujuannya nanti apa ya Kak? Tahap keluarnya kita habis PKJ ini. Adeh, mantap kau kita. kalau Enggak, banyak orang bertanya Kak. Kan banyak orang bertanya PKJ itu habis ini apa next? Saya juga nggak tahu mau jawab apa Kak. Yang saya tahu cuman mengembangkan kreativitas guru olahraga aja itu aja saya jawab. jadi kepala Kak. sekolah. Dapat servis Bilang langsung, aja Kak. ke arahnya ke PPG Kak. Jadi kalau kakak bilang ke PPG, orang banyak yang minat tuh Kak. Kalau PPJ Kak ada uangnya dia Kak. nanti 3 bulan. nanti ya. Kalau untuk pengembangan kompetensi guru itu pertama, sertifikatnya untuk kinerja kita 2 kali prodi bisa dipakai sertifikatnya. Setahun Kak. Hah? 2 Sertifikat kali periode setahun. Iya, 1 Iya. tahun. nah, bisa dipakai itu. Ayo Berarti satu lagi. berarti bisa dapat hilang Kak gitu maksudnya dalam 2 periode tuh. Dia berapa? 225 kalau nggak salah SKS-nya satu sertifikat itu. Banyak. Bisa dipakai untuk PMF. Mantap kalau kamera kawan tuh Axel. Yang satu lagi uang uang sakunya juga ada. Kemungkinan kakak nanti ada lagi tahun 2025 lagi pembukaan PKG kemungkinan besar bisa kakak jadi fasil lagi nanti memfasilitasi guru-guru yang lainnya. Nah seperti itu. Nah, izin bertanya Kak. Ya Kak Sel, silakan Kak Sel. Nah, ngomong-ngomong Hidupinlah jadi kamera, fasil. Iya, kami mau lihat ke Axel lah. Nggak ada yang terlihat wajah ke Axel. Ngomong-ngomong jadi fasilitator ini Kak, nanti 2025 itu yang minatkah jadi fasilnya atau ditunjuk langsung oleh peserta Randinas. atau gimana?
Iya, kalau kemarin ya seperti kakak juga bukan minatnya. Mungkin nanti dipanggil lagi kayak orang dinas kemarin kan, yang seperti kakak kan dipanggil kan, didata. Iya, Nah, iya. jadi masukin seperti itu kak. Masih banyak juga Berarti yang belum kalau kak. seandainya nih Kak, udah selesai PKG kegiatan kita di kegiatan ini, kalau seandainya ditunjuk oleh orang dinas, misalkan Kak Kelvin ditunjuk untuk fasilitator tahun 2025, misalkan kalau seandainya Kelvinnya nggak mau itu nggak masalah Kak atau gimana? Kalau dia mengundurkan diri bisa dengan alasan yang tepat. Nah, Oh iya siap. Enggak, Kak, saya nggak mengundurkan diri kok, Kak. Saya bersedia. Deh, golak je kawan. Thank you Kak, thank you. Mungkin maksud Kak Asel tadi, Kak, apa ada kriterianya dari dinas untuk calon Fasil ke depannya gitu? Mungkin enggak Kak Asel? Kriterianya hitam manis, Kak, kayak orang dia. Oh, itu calon masa depan tuh, Kak. Kak Ota nih kalau masa depan aja. Kak Tani mau masa depan kayaknya nih. Cariin lah kan. Kak Oktannya sering cari laki ya. Kriteria apa? Kita tadi. Bagaimana berhasil tadi? Menurutnya? Seperti apa gitu nih ya cari orang. Yang penting ya kriteria Fasil itu gimana gitu. Yang penting dia lulus dari kegiatan ini, dia lulus. Nah, nanti dia kalau lulus dapat sertifikat, nah bisa diusul memang langsung orang pusat yang memutus sama orang dinas. Nah, jadi inilah yang lulus kemarin ini. Nah, ini untuk melanjutkan estafet berikutnya. Seperti itu kakak-kakak. Ya, tentunya mungkin bisa rekomendasikan dari Kak Fasil siapa yang mau mungkin. Itu langsung ditunjuk oleh orang dinas atau ada pengajuan dari kita sendiri, Kak? Langsung ditunjuk dari pihak BGP, Kak. Saya ditunjuk aja kemarin lulus. Berapa kami Kabupaten Maluku Kota? 9 orang kan. Pelatihan di Sumbar. Lulus kemarin semuanya. Alhamdulillah. Jadi langsung memang orang apa tuh yang menunjuk dari pusat untuk mengimbaskan ilmu tersebut ke PJOK yang lain-lainnya. Itu katanya. Kayaknya Kak, saya mau bertanya, Kak. Lanjut Kak Axel. Kak Utana. Kayaknya dibandingkan dari peserta sekarang dengan tahun yang kemarin, kayaknya lebih banyak yang sekarang kayaknya ya Kak. Pesertanya. Itu yang nggak tahu saya, Kak Axel. Kamu nggak fasil, Kak, marahin dia Kak. Dia kayaknya emang udah antusias jadi fasil. Menurut saya yes. Kak Axel kalau dia jadi fasil bukalah foto kameranya. Wajah tuh, yuk kamera dulu. Ya kan dia memilih ya. Kak Supri rusak kameranya dibuka. Kamera kawan Biar glowing muka Kak Axel tuh kami nampak. Izin bertanya kakak semua, apakah masih banyak dari guru PJOK yang honorer? Tinggal dikit kan? Tinggal dikit. Masalahnya kan kemarin, masalahnya ke waktu PPG kemarin untuk kuota kurang untuk guru olahraga kan Kak? Maksudnya orang yang mengikuti yang kurang kuotanya banyak gitu. Dinas belum lagi tuh PPG. Iya Kak, belum lagi Yang Kak. tri PPG banyak lah Kak. Lanjut panggil lah, banyak lah. Masa awak cik. Banyak yang ada dipanggil. Panggil Nah, ke yang KUA lah boleh Kak. Untuk P3K Kak maksudnya. P3K kan banyak kuota untuk PJOK kemarin ya Kak ya. Iya. Saya sendiri pribadi dari guru TK ini honor ada ingin apa peluang itu masuk ke situ pas tamat dari PKG PJOK ini. Tapi sayangnya kan memang di swasta, itu tantangannya. Ada jalannya nanti Kak. Iya Kak, mudah-mudahan Kak. Yang penting sekarang ambil aja hikmahnya, dapat ilmu. Usaha doa. Kakak lo nyapu tadi Kak? Banyak iya belum. Kita belum foto Kak. Ya silakan foto Kak.
Kak, tunggu dulu Kak, tapi mau bertanya, itu yang video itu kita di modul Kak atau di mana nanti postingnya Kak? Apa linknya itu? Di Ya, kalau bikin modul video, keberapa? modul, iya, modul semester sekarang lah Kak. Modul 2 mungkin ya, Kak? Maksudnya Modul 1, Kak? Kalau saya udah modul di LMS. 4. Yang di download di modul LMS. Iya Kak, modul berapa Kak? Modul 2.1 Kak. Tunggu loh, Tata Maya, modul untuk pengumpulan video ya. Modul Iya Kak. 1. Ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak. 2 kan, Kak? 2.1. Iya, 2.1 Kak. Di sana Nah, sembari Kak Fasya Tanggal mencari 22. Oke Kak. dua, Kita masih ada Zoom tanggal 17 lagi Kak, Tata Maya kita. Tentang modul 1. Banyak Berapa, lagi Kak? Kak Novi. Tanggal berapa, Kak? Rasuk. Tanggal berapa, Kak? Kita Tanggal ketemu lagi. 19 ini apa tugas kita tuh, Kak? Kamis Budgetnya, Kak? depan Bang. Itu Kamis merefleksikan, depan. refleksi dual dat, refleksi modul 1.6 dan 1.2. Lakukan 1.4 hasil. Tanggal 19 Oktober kan Kak? Masuk setek. Iya, Kak. Refleksi nanti itu. Nah, Hidupkan kameranya Kak, kita mau foto nah, Kak. ayo silakan ambil foto dulu Kak. Semuanya hidupkan kameranya. Aktif kamera Kak. Dewa yo ndak Kak. Udah sampai berasuk Bang Nop. Enggak. Asal orang mungkin masalah mah. Oh, Kak Kelvin. Gak tahan lah ya. Silakan siapa yang mengambil Kak? Silakan. Kak Arita. Kak Aksel ambil lah Kak Aksel. Kak Vanes lagi, Kak Vanes. Enggak apa Kak, enggak support laptopnya Kak. Oke. Terus laptopnya apa, Teng? Factor. Apa? Kak Rita, MM. Kak Gusti Randa. Apa, Kak? Tadi Gusti Randa titip salam. Gusti. Oh, Gusti. Waalaikumsalam. Gusti itu warahmatullahi saudara saya tuh, Kak. Oh, Oh. Oh, saudara. Gusti Randa guru SMP Kak. Bukan guru SD 01 tuh, Kak. Salam, Mak. Banyak Langsung ke nama rumah Randanya, Kak Okta. Kenal. Gusti Randa. Titip salam. Jadi Bagaimana nama Gusti gitu Kak? salam buat Kak Rita. Ya. Perempuan kan, Kak, Gusti? Iya Gusti. Gusti Randa dan ya. Masalah orang mah. Iya, itu saudara Hampir saya, rumah Kak. laki-laki. Kakak saya itu, Kak. Kenal kakak, Iya, Kak? Izin. Kenal. Ah, dia tahu kali sama saya tuh, Kak. Iya. Ah, iya. Nanti Saya lebaran, enggak, Kak. lebaran saya. Gagah iparnya kawan. ya, Pak. Iya, ya kakak iparnya ya. Iya, Kak. Berminyak muka Tadi kawan.